Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan NIM D1 di 021 030 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan serta mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul Macaranga gigantea untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Dendrologi. Berdasarkan garis besarnya, saya akan membahas mengenai taksonominya, deskripsi morfologinya, lalu ekologi dari Macaranga giganteanya, persebaran, sifat kayu Macaranga, lalu pada bagian etnobotani, pemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat, bagian silvikulturnya. Bahwa Macaranga gigantea ditemukan oleh Rich dan Zoll pada tahun 1866. Berkubung atau Macaranga gigantea yang dikenal pula dengan sebutan tutup gede adalah sejenis tumbuhan penyusun hutan sekunder. Berkubung merupakan pohon subkanopi. Klasifikasi ilmiahnya, kerajaannya adalah Plantae, tanpa taksonnya Angiospermae, tanpa taksonnya Eudicotyl, tanpa takson Rosidae, ordonya Malpighiales, familinya Euphorbiaceae, genusnya Macaranga, spesiesnya adalah Macaranga gigantea. Ada banyak sebutan nama lokal untuk Macaranga gigantea di berbagai daerah di Indonesia, sebagaimana yang disebutkan Kahin dalam bukunya The Nuttige Planten van Nederlands Indie. Berkubung juga dikenal dengan nama-nama seperti kayu kecubung, simbar kubang, Lampung, sangkubang dari Belitung, serkubung sebutan dari Palembang, dan ada beberapa yang lainnya. Deskripsi dari morfologi Macaranga gigantea. Dari daunnya berdaun tunggal, berselang-seling, daunnya bercabang 3 dan sedikit berbulu di kedua permukaan daun, dengan bulu-bulu berumbai, keperakan. Sangat paut 2-13 cm ke dalam pangkal daun, dengan pangkal daun membulat, lebar, dan tepi daun berlekuk kasar. Daun Macaranga gigantea dewasa, daunnya peltet, artinya tangkai daun menempel pada lapisannya. Dengan bentuk ada gerigi yang jelas. Bunganya malai majemuk, buahnya kapsul pecah. Batang pohon berukuran diameter 30-40 cm, setinggi dada manusia. Pada pohon besar, kulit pohonnya tampak horizontal di sekelilingi dengan sedikit menonjol pada permukaan. Karena Macaranga gigantea cabangnya kokoh dan tidak berongga, batangnya bulat, halus, milik jelunjing, kadang berbanir, kulitnya luarnya tebal berdaging dan berwarna agak putih. Getah pada Macaranga gigantea yaitu getahnya berwarna putih. Ekologinya, rentang ekologis yang sangat luas, mulai dari daratan rendah, pesisir, dan rawa-rawa, hingga ketinggian 800 sampai 1000 meter atau 600 mdpl, itu rata-ratanya. Ini adalah salah satu kolonis paling awal di lahan terdegradasi, tetapi juga dapat ditemukan di celah hutan. Besar di dalam hutan primer, persebarannya jenis Macaranga gigantea yang ditemukan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sabah, Malaysia, Semenanjung Malaysia, lalu di Burma, dan ada juga di Sumatera, di wilayah Sumatera, yaitu Sumatera Selatan dan Utara. Ada juga di Sulawesi, tumbuh di dataran rendah, tumbuh sebagai jenis pionir setelah hutan alam atau primer dilakukan penebangan. Jenis ini dapat tumbuh di hutan sekunder tua, bahkan hutan primer. Pertumbuhan dari Macaranga gigantea itu cepat di wilayah terbuka dan hutan Dipterocarpaceae. Dalam 6 bulan tingginya mencapai 5-6 meter hingga ketinggian 600 meter mdpl. Habitatnya juga ditemukan di pinggir bukit berbatu dan tanah liat. Menurut Bodegegum pada tahun 2007, proses suksesi di hutan
Proses suseksi di hutan sekunder dan hutan tropis mengalami perubahan di mana jenis-jenis pionir mendominasi tutupan hutan yang ada. Di hutan dataran rendah, campuran Dipterocarpaceae di Kalimantan bagian timur dari bagian pembukaan hutan atau logging dan kebakaran hutan telah terbangun kanopi-kanopi dominan dari jenis-jenis pionir diantaranya adalah genus Macaranga, famili Euphorbiaceae yang menyusun tegakan baru. Setelah terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Timur tahun 1982 sampai 1983, jenis Macaranga gigantea dan Macaranga triloba secara bersamaan tersebar dan menutupi kesenjangan kanopi-kanopi di hutan yang hancur. Karena habis terbakar, dipercayai bahwa biji-biji Macaranga gigantea dan Macaranga triloba terkubur dalam tanah sebelum kebakaran. Kemudian berkembang setelah kebakaran hutan selesai. Itu menurut Rommel pada tahun 2009. Menurut Bischoff, pada tahun 2005, proses suksesi terjadi dari kegiatan pembukaan hutan atau logging di hutan Dipterocarpaceae, memunculkan beberapa genus. Salah satunya adalah genus Macaranga, famili Euphorbiaceae, dengan jenis-jenis dari seperti Macaranga gigantea, Macaranga hippoleuca, Macaranga conifera, Macaranga triloba, dan Macaranga winkleri dengan kerapatan di atas 10 cm. Sifat kayu Macaranga gigantea atau merkubung. Kayu merkubung memiliki BJ 0,37 dengan kelas kekuatan kelima dan kelas keawetan ketiga sampai keempat dari jenis kayunya sendiri. Beberapa jenis Macaranga menghasilkan kayu ringan yang diperdagangkan. Dari kayu ini umumnya memiliki densitas yang berkisar antara 270 sampai 500 hingga minus 590 kg per meter kubik. Kecoklatan, coklat albu atau coklat pucat, terkadang dengan saputan warna jabon, tidak jelas dibedakan dari kayu gubalnya. Serat lurus atau agak terpilin, teksturnya agak halus hingga kasar merata, serta permukaannya diserut tampak mengkilap. Kayu ini memiliki sifat kembang susut yang tergolong sedang dan dalam proses pengeringannya. Dan Nobotani, jenis kayu merkubung atau Macaranga gigantea, bagian batangnya digunakan masyarakat. Itu pada gambar 1, masyarakat Dayak Bausak menggunakan kufung memanfaatkan kulit batangnya yang diraut sebagai hiasan pesta adat yang ada di langit-langit atapnya itu. Nah, yang kedua Dayak Kenyah Umah Tukung dan Umah Lungkayu atau Kelebu dan Beneva sebagai alat musik kulintang. Itu gambar pada nomor 2. Untuk alat kulintang itu untuk mengiringi tarian Jatung Utung. Nah, gambar 3 itu sebagai kayu bangunan. Dia kokoh untuk kayu bangunan yang untuk atapnya. Pada bagian silvikulturnya, merkubung tumbuh sebagai jenis pelopor atau pionir setelah hutan primer ditebang dan dapat tumbuh bertahan di belukar tua. Pertumbuhan merkubung cepat, dalam waktu 6 bulan tingginya mencapai 5-6 meter. Tumbuh pula di tempat yang tidak terurus hingga ketinggian 600 mdpl. Sering ditemukan di tepi-tepi bukit berbatu dan tanah liat. Biasanya ditemukan di tanah liat berpasir hingga tanah berpasir di alam liar. Pada kondisi tanah yang baik, spesies ini dapat tumbuh sangat cepat. Pohon mulai berbunga ketika tingginya sekitar 5-10 meter. Spesies Dioecious, baik jantan maupun betina, perlu ditanam jika benih diperlukan. Spesies pionir alami di lingkungan asalnya, di mana ia akan dapat menyerang daerah yang terganggu dan tumbuh sangat cepat.
Ditemukan sebagai salah satu spesies pohon yang dominan di hutan. Regenerasi setelah 10-20 tahun setelah ditinggalkannya perladangan di hutan. Ini dapat digunakan dalam proyek reboisasi untuk pemulihan hutan asli. Karena hutan di Indonesia sekarang sudah banyak yang terdegradasi. Dapat diambil kesimpulannya bahwa pada tumbuhan Macaranga gigantea memiliki famili yaitu Euphorbiaceae. Dia adalah pohon pionir yang melimpah hingga tinggi 30 meter. Banyak manfaat dari kayunya, getahnya dari Macaranga gigantea. Misalnya kayunya dibuat sebagai hiasan, alat musik kulintang dan untuk bahan bangunan rumah dari suku Dayak. Sedangkan getahnya dimanfaatkan sebagai obat-obatan tradisional. Contohnya getah kayu Macaranga gigantea pada orang Jambi digunakan masyarakat Sungai Tapa itu untuk obat. Sedangkan pada anak suku dalam di Jambi itu memanfaatkan sekubungan atau Macaranga gigantea sebagai obat sariawan dengan cara dioleskan di bibir pada sariawan, dan dapat diminum juga dengan airnya. Dan masih banyak lagi manfaat dari Macaranga gigantea untuk makhluk hidup. Ada salah satu kalimat motivasi yang sangat saya suka, yaitu mengenal pohon, saya mengerti arti dari kesabaran. Mengetahui rumput, saya bisa menghargai ketekunan. Ini menurut Hal Borland. Baiklah, sekian, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.